ada satu penyair nih, Bunia, yang sampai saat ini Bunia kagumi misalnya di Indonesia, kira-kira siapa nama penyairnya? Di Indonesia? Ya. Wah, kejutan. Kejutan ya? Kayaknya saya tuh mungkin seperti yang lain ya, Sapadi Djoko Damono, tapi saya harus mengatakan seorang penyair Sunda, namanya Godi Suwarna. Godi Suwarna, Kang Godi ya? Kang Godi. Luar biasa Sekali kalau membaca karya Kang Godi. Walaupun saya orang Sunda, saya terkagum-kagum dengan pemilihan katanya, dengan rasanya itu. Itu indahnya belajar sastra itu seperti itu ya? Kurang lebih seperti itu. Kita akan bahas nanti di sesi kita mengenai English Literary Text dan juga Performances. Oke. Baik, berjumpa kembali bersama saya di acara podcast Academic Chill Out Series di Prodi Bahasa dan Sastra Inggris FEBS UPI. Nah teman-teman, seperti bisa dilihat di layar, ini kita akan kedatangan narasumber yang akan bicara masalah belajar mengapresiasi karya sastra di mata kuliah English Literary Text and Performances. Di hadapan saya sudah ada Dr. Nia Nafisah, MPD. Kita akan panggil Bunia supaya lebih akrab. Bunia, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Masih tetap semangat ya, walaupun ini sesinya diambil di bulan Ramadan. Iya, betul. Nah, Ibu Nia ini adalah salah satu dosen yang mengajarkan mata kuliah kelompok sastra. Kebetulan di sini nama mata kuliah adalah English Literary Text and Performances. Baik, saya coba masuk ke pertanyaan pertama supaya diskusi kita bisa lebih terarah. Nah ini seperti yang dilihat di layar, Ibu Nia, sebetulnya apa sih inti dari mata kuliah English Literary Text and Performances ini? Kalau boleh dijelaskan lebih lanjut. Iya, sebetulnya ini mata kuliah di kurikulum baru ya. Dulu di kurikulum lama itu ada English Poetry, Exploring Poetry dan Exploring Drama. Nah di kurikulum baru kedua mata kuliah ini digabungkan. Jadi akan ada dua bagian besar dalam mata kuliah ini, yaitu puisi dan drama. Kalau kita bicara kurikulum lama dan baru, berarti yang baru itu mulai angkatan 2024 ya? Iya betul. Ya, bisa lebih lanjut? Kemudian dijelaskan? Nah di sini tuh ada kecenderungan ya, orang menyangka bahwa kalau baca puisi itu boring gitu ya. Tapi sebetulnya kami ingin memberikan wawasan dan bagaimana mengapresiasi puisi dan drama. Selain itu kita juga ingin memberikan bukan hanya apresiasi, tapi bahwa dengan membaca puisi, dengan membaca drama itu kita berlatih critical thinking dan juga berempati. Itu kata-kata yang menarik ya? Berempati, karena biasanya mungkin kalau untuk bahasa itu ya orang bisa menggunakan kata-kata seperti apa saja yang mereka mau, tapi kalau belajar sastra kita akan mencoba mendalami seperti apa sih berada dalam posisi orang lain gitu ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah bahwa dengan mata kuliah ini membaca itu belajar sastra itu bukan soal membaca saja, tapi juga performance. Bagaimana membaca puisi itu adalah sebuah pertunjukan, karena kita menggunakan suara, ya, berartikulasi. Nah nanti di bagian keduanya akan ada drama, belajar drama, dan di sanalah kita akan menampilkan pementasan drama, seperti itu. Kurang lebih itu intinya ya. Jadi di sini mengapresiasi itu bukan hanya kegiatan pasif saja, membaca dan sambil mendengarkan, mungkin kalau ada puisi yang disebutkan, tapi kemudian juga mereka harus bisa belajar memproduksi ya, merasakan sambil membuat sesuatu yang nantinya bisa dirasakan oleh orang lain juga ya. Betul, dan juga selain itu kan sebetulnya puisi itu kan bisa dilakukan ya. Ya, musikalisasi puisi ya. Musikalisasi puisi, termasuk para musisi itu sebetulnya kalau diperhatikan ya, musisi-musisi yang baik itu mereka punya ear yang baik juga loh. Ya. Betul. Bahkan jadi liriknya itu adalah karya sastra ya. Betul. Iya, puisi. Jadi itulah sebabnya. Jadi ada musikalisasi puisi, itu adalah bagian dari performance kan gitu ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Di sini kan tadi disebutkan ya bakal ada kegiatan dari mulai membaca sampai menampilkan karyanya. Jadi ini saya ingin mengetahui juga, mungkin kawan-kawan yang ada di sana menonton di channel YouTube kita, bagaimanakah proses transisi ini dari baca teks sampai tampil di atas panggung yang dilakukan oleh mahasiswa nantinya di mata kuliah ini? Iya, pertama-tama tentu saja jadi di mata kuliah ini Pak Rizky ya ada dua bagian. Di bagian pertama sebelum midterm exam ya biasanya itu adalah khusus tentang puisi. Nah, lalu di bagian kedua ada drama. Dramanya. Mula-mula
di kedua bagian ini awalnya adalah mungkin bukan teori ya, tetapi memberikan dasar-dasar bagaimana memahami puisi dan bagaimana memahami drama. Basicnya dulu mereka pahami dulu ya. Nah setelah itu kita juga akan untuk di puisi kita akan juga mengeksplorasi puisi yang bukan hanya bahasa Inggris tapi juga bahasa Indonesia. Itu untuk melatih rasa ya bahwa puisi itu di berbagai bangsa pun pasti dikenali dan ada kesamaan, yaitu indah. Walaupun bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Tadi saya sebutkan bahasa kan, yang lainnya ya. Kang Godi ya. Itu bahasa Sunda ya basisnya. Oke. Indah banget. Kadang-kadang saya aja tidak paham ya bahasa Sundanya itu jarang dipakai gitu. Ya, tapi karena dia dapat memasukkannya dalam konteks, maka kita bisa merasakan keindahannya. Itu yang pertama ya. Jadi memberikan basic pemahaman dulu ya, bagaimana mengapresiasi puisi. Di setengah semester awalnya dulu. Elemen-elemen apa. Lalu kita juga mahasiswa juga didorong gitu ya untuk mengeksplorasi, misalnya seperti tadi musikalisasi. Nah itu tahap ininya ya, tahapan berikutnya. Kemudian di bagian drama juga sama, akan ada pemahaman basic drama itu seperti apa sih? Apa sih yang namanya drama itu ya? Lalu drama bahasa Inggris itu yang baik itu yang seperti apa? Lalu mereka juga didorong untuk menonton drama secara langsung. Jangan salah loh Pak Rizky, banyak juga yang belum pernah menonton drama secara langsung. Jadi itulah sebuah pengalaman yang sangat menyenangkan ya ketika menonton drama, dan kita juga jadi menghargai betapa pertunjukan drama itu pasti tidak mudah. Beda dengan membuat film atau membuat video ya, atau mungkin IG ya sekarang ya, bikin story gitu kan. Ngeditnya banyak, bisa dipotong-potong dulu gitu ya. Sementara drama performance itu asli. Benar-benar harus tampil saat itu dengan rehearsal latihan dulu, gladi dulu ya. Iya, gladi yang sementara performance-nya live langsung cuma satu kali. Dan mungkin berikutnya beda lagi rasanya. Nah, itulah yang harus dijadikan pemahaman bahwa membuat drama itu nggak mudah gitu. Saya kadang membayangkan seorang penampil drama itu dia harus berbicara dan membayangkan rasa dari apa yang dia katakan ya. Dijiwai, dan itu melatih ini ya, rasa sisi rasa kita ya. Dan selain itu juga kami kan biasanya seperti mata kuliah yang lain ya di prodi kita ya, kita biasanya mengundang praktisi juga. Nah untuk mata kuliah ini juga kita mengundang praktisi supaya mahasiswa ini juga belajar dari para praktisi ini bagaimana memementaskan drama. Tentu bukan hanya menonton drama yang mungkin sebagian mahasiswa belum pernah merasakannya, apalagi mempertunjukkannya. Nah kami biasanya mengundang para praktisi ini, misalnya ada aktor, ada produser, supaya tahu ya apa aja yang harus dipersiapkan untuk mementaskan drama. Mungkin mereka juga berakting ya seperti itu. Nah dengan cara itu transisinya jadi saya harapkan menjadi lebih smooth ya, dari asalnya baca kemudian dilaksanakan, sekarang diaplikasikan, praktekkan langsung dipraktekkan langsung. Nah dari situlah tahap akhirnya adalah pementasan drama. Tapi memang untuk mata kuliah ini saya belum mendorong anak-anak untuk membuat skrip drama sendiri, karena ini kan hanya 1 semester ya, dan akan sulit dalam bahasa Inggris. Mau tidak mau, kita ini kan prodinya bahasa dan sastra Inggris. Karena itu drama yang ditampilkan harus berbahasa Inggris. Jadi menurut saya sih dengan proses transisi ini ya, mahasiswa itu diharapkan bukan hanya membaca, tetapi memahami, lalu juga bisa mengapresiasi kan, dan akhirnya menampilkannya begitu. Jadi ini dipilih oleh dosen atau mereka mahasiswa dikasih pilihan beberapa drama yang untuk dipentaskan? Betul, karena terus terang saja karena ini waktunya hanya 1 semester ya Pak Rizky ya, jadi saya mendorong mereka untuk, saya menawarkan beberapa drama, tapi mereka diberi kebebasan untuk memilih drama apa yang menarik ya buat mereka, lalu kita bicarakan bersama. Apakah kira-kira ini doable gitu ya? Karena drama performance itu 1 kelas loh. Jadi 1 kelas 1 drama. Oh, kebayang. Berarti kan ada proses juga, mereka bekerja sama membuat project gitu, problem solving. Betul. Kadang-kadang ada itulah bentrokan-bentrokan kecil ya, friksi gitu ya. Jadi konflik yang terjadi di antara mereka. Beda pilihan, beda kesukaan, menentukan aktor dan lain-lainnya gitu katakanlah ya. Nah, itulah yang menjadi tantangan ya Pak Rizky ya. Jadi ketika mereka akhirnya bersetuju, itu sudah melalui hasil negosiasi bersama. Jadi sisi itu merupakan bagian dari pembelajaran yang
nantinya berguna buat mereka juga ya pada saat memiliki saya project harapkan di luar begitu, sana. Iya. Betul, saya harapkan seperti itu. Nanti kedepannya bukan hanya tahu teori gitu ya, dan juga apresiasi itu kan sebetulnya juga critical thinking ya Pak Betul, Rizky ya. iya, iya. Kita harus mengkritisi ini kenapa bagus, ini kenapa tidak bagus seperti itu, dan nantinya belajar berinteraksi gitu. Ya, ini poin ini menarik karena buat teman-teman mungkin yang awam menganggap belajar bahasa sastra itu sebatas Baca. ngomong baca gitu, padahal di dalamnya ada proses berpikir, proses merasakan sesuatu gitu ya. Tidak hanya sebatas itulah gitu yang seringkali jadi pandangan orang lain. Nah, ini di project drama juga belajar menjadi EO mungkin ya, Betul, event ya. organizing gitu ya. Event organizer maksudnya. Dan mereka itu harus tahu cara bagaimana nanti untuk memproduksi dari mulai titik Kalau A boleh sampai saya Z. tambahkan Pak Rizky, alumni kita itu ada yang sudah bekerja memang menjadi produser. Oh, oke, Iya, karena pengalaman ini, betul. pengalaman ketika dia menjadi mahasiswa Titik di awalnya titik dari awalnya project adalah drama jadi- kecil-kecilan, iya, tapi kemudian lama-lama jadi ini. iya karena terbiasanya hebat. Betul. Pernah kita undang juga ya kalau Iya, tidak salah ya? pernah kita Betul. undang Iya. ya. Boleh sebutkan namanya? Nah, boleh. Siapa tahu nanti ngasih komen nih di sini. Iya, betul ya. Untuk Praditya Novitri misalnya, Nah. kami turut bangga ya atas pencapaiannya. Betul. Dari asalnya produser drama kelas menjadi Dari produser kelas menjadi drama. Di mana produksi di mana? drama nasional ya. Namanya di boleh Titi disebutkan Mangsa. di Titi Mangsa. Jadi Dan produser bekerja sama dengan dengan berbagai aktris aktor ternama ya. iya, ternama di Indonesia. Ya, begitu. Mungkin mungkin panggilnya Teteh Praditya Novitri boleh komen nanti kalau ada ini. Baik, Bu Nia menarik sekali nih. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga mungkin nih karena durasi kita terbatas. Dari belajar mata kuliah ini, kira-kira adakah skill yang bisa digambarkan yang bisa dibawa pulang mahasiswa, terutama nih pada saat mereka lulus mata kuliah ini gitu? Seperti apa gambarannya? Ya, menurut saya ya belajar sastra itu sebetulnya melatih rasa. Oke. Saya ingat Pak Budi ya tadi ada podcast Pak Budi kan. Podcast Pak Budi ya, di edisi yang awal itu, Iya, oke. di edisi awal ya. Itu kan bahasa itu membangun rasa ya. Nah, melalui pembelajaran sastra ini kita juga membangun rasa. Dan rasa itu sangat penting karena kalau belajar sastra, membaca puisi, drama, kita itu sebetulnya kalau boleh saya quote nih dari sebuah buku namanya To Kill a Mockingbird ya, karya Harper Lee. Si ayahnya tuh bilang begini katanya, you'll never understand a person Oke. until you climb into his skin and walk around it. Ah. Artinya dengan membaca puisi, lalu nanti drama, kita itu memahami, Oke. understand gitu ya, memahami orang lain, tapi bukan berarti kita harus ikut mereka, tapi dengan memahami kita menjadi berempati. Itu yang pertama menurut saya. Yang kedua, dengan menganalisis puisi dan drama di kelas ini, kita melatih critical thinking. Oke. Itu sangat penting kan dalam abad 21 ini ya. Begitu banyak informasi, nah bagaimana kita memilah-milah mana yang bisa diandalkan, mana yang sebaiknya justru tidak dipercaya. Betul. Itu disupport di beberapa mata kuliah ya di kita. Iya, Di karena mata kuliah A, B, C semuanya muncul iya, dengan ini ya. dengan dua ini semangat kan ya, itu ya, critical betul. thinking ini ya. Iya, salah itu satu yang sangat muncul di penting, mana-mana, ya. iya. Dan yang ketiga menurut saya dari mata kuliah ini, anak-anak itu, maksud saya mahasiswa ya, belajar untuk berinteraksi, bernegosiasi, Iya. ya. Mereka itu kan menjadi satu tim yang besar. Bayangkan dengan berbagai, misalnya katakanlah 30 kepala, masing-masing punya pendapat, rasa yang berbeda, latar belakang berbeda gitu ya. Iya betul, berbeda. Lalu udah gitu berbagi peran. Bayangkan Betul. ada yang perannya besar, mungkinnya dianggap besar sebagai aktornya, Oke. misalnya atau sutradaranya. Yang mendapatkan sorotan Mendapat lebih besar. tapi sebetulnya mereka tuh nggak ada artinya kalau tidak ada Tidak ada peran-peran kecil tim seperti teknis dan tim lain-lain. teknis, produsernya gitu kan yang cari dana dan sebagainya. Jadi saya yakin dengan mudah-mudahan ya dengan belajar di literary text and performances ini, mahasiswa bukan hanya menjadi lebih berempati, Oke. lalu juga mereka juga dapat lebih percaya diri Ya. karena sudah Berani membaca tampil ya, berani juga, tampil ya seperti itu. Dan yang terakhir ini yang penting, yaitu mereka berlatih untuk bernegosiasi. Oke. Dan itu sangat penting kan di dunia Yeah. pekerjaan ya, bagaimana dengan berinteraksi dengan berbagai pihak yang Yeah. berbeda, tapi dapat menemukan sebuah solusi ya, Yeah. untuk sebuah masalah. Saya pikir di mana saja itu penting ya. Istilahnya membangun chemistry ya Bu Nah Nia ya. itu membangun chemistry, Dengan betul. orang-orang yang berbeda dan pada saat chemistry-nya terbangun, kompak, satu Iya. tujuan bisa tercapai. Dan itu Betul. sebuah pencapaian yang Dan, besar ya. Oh kalau boleh saya tambahkan ya, ada pengalaman yang menarik Pak Rizky. Ada anak yang introvert misalnya. Awalnya ya, introvert misalnya, oke. ya. Tetapi dengan drama ini, jadi si anak itu merasa ada
apa ya, channel untuk ada media gitu, wahana untuk bisa melepaskan itu ya, itunya dalam ya. bentuk itu ya. Saya Oke. kira jadi drama ini sebetulnya apa ya, bagus lah ya untuk menjalin kerjasama tim seperti itu. Iya. Jadi tidak hanya kognisi yang dilatih, Iya, tapi betul. juga unsur rasa juga Rasa. kita latih di mata kuliah. Rasa, ini. critical thinking, dan tadi kerjasama. Betul, tim. kerjasama itu penting. Oke, rasanya ingin terus digali, tapi karena durasinya juga ini Iya, terbatas, sayang Bu sekali. Nia. Buat teman-teman yang lain yang kira-kira tertarik, ingin tanya banyak mengenai mata kuliah ini, boleh sampaikan di komen. Sekiranya banyak yang bertanya, kita bisa bahas lagi, kita bisa jawab tentunya untuk memberikan informasi dan wawasan lebih mengenai mata kuliah spesifik yang kita tayangkan sekarang dan juga mengenai prodi secara umum ya. Ibu Nia, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di sini. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di sesi berikutnya ya. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Ketemu lagi di sesi yang selanjutnya. Saya Rizky dan Ibu Nia undur diri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.